Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita Kang Ajo Cekas. Bagaimana kabarnya sahabat Cekas semua? Semoga sahabat Cekas semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini Kang Ajo akan bercerita tentang perang antar ilmu gaib ya, dari ilmu penglaris sampai ilmu guna-guna yang dilakukan di persaingan dagang di pasar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, ikuti ceritanya. Malam itu sekitar jam 9 malam, hujan begitu deras. Suasana hening dan sepi semakin terasa mencekam. Udara dingin dan derasnya hujan memaksa Wawan harus pergi memakai jas hujan. Ada perasaan malas untuk keluar dari rumah, tapi dia harus pergi ke pasar untuk berjualan sayur-sayuran. Karena kalau dia tidak pergi berdagang, dia tidak bisa mendapatkan uang. Sedangkan istri dan anaknya menunggu dia setiap hari, membawa uang untuk biaya hidup mereka. Perlu diketahui teman-teman, Wawan mempunyai 4 orang anak. Yang ke-1 namanya Rian, dia sudah bekerja. Yang kedua namanya Rizky, dia kelas 2 SMA. Yang ketiga namanya Rafa, masih duduk di kelas 2 SMP. Dan yang bungsu adalah Sipa, yang masih kecil, masih kelas 4 SD. Kita lanjut lagi cerita Kang Wawan. Akhirnya dengan perasaan malas, dia pun pergi untuk berbelanja ke pasar induk. Karena setiap hari dia berbelanja ke pasar induk untuk membeli sayur-sayuran, kemudian dia jual kembali di pasar tradisional yang lebih kecil. Singkat cerita, Kang Wawan pun sampai di pasar induk itu. Meskipun malam dan hujan yang begitu deras, tetapi pasar induk itu tetap ramai dengan para pedagang dan kuli angkut yang bongkar muat barang-barang dagangan mereka. Wawan pun berjalan menghampiri kios daripada bos bandar sayuran yang biasa Wawan beli kepadanya. Kemudian Wawan berkata kepada bos itu, "Selamat malam bos. Gimana bos? Sudah siap barang saya?" kata Wawan. Si bos menoleh dan berkata, Kang Wawan, rajin banget kamu Wawan. Hujan-hujan gini tetap saja pergi dagang." Begitu katanya. "Ya harus rajin bos. Saya dan keluarga saya biaya makannya dari mana kalau saya nggak dagang?" kata Wawan sambil tersenyum. "Ya betul sih Wan, kita memang harus rajin berusaha dan tetap selalu sabar. Tapi di samping itu kita juga jangan polos dong," kata si bos. "Maksudnya gimana bos?" tanya Kang Wawan penasaran. "Yaitu kita harus bertanya pada orang pintar," kata bos sayur itu serius. "Untuk saat ini saya yakin sajalah sama rezeki yang telah diberikan oleh Allah.
Emang bos bertanya kepada orang pintar sampai usahanya sekarang sangat maju? Tanya Wawan penasaran. Ya iya lawan, kita kan nggak bisa ilmu penglaris. Selain bertanya pada orang pintar, kita kan tidak tahu. Jadi ya wajar sajalah kalau kita bertanya sama orang pintar. Iya juga sih bos, kata Wawan. Ini barangnya sudah siap, kata si bos sambil menunjukkan barang Wawan yang sudah dipak dan siap diangkut. Gini bos, uang saya kan kurang, gak apa-apa kan? Saya kalau ngutang dulu sebagian. Ah kamu, gimana sih Wan? Yang dulu aja belum lunas. Ya nggak apa-apa deh, tapi besok-besok saya nggak akan kasih barang lagi kalau kamu masih nunggak. Ya bos, tenang saja, saya janji pasti saya akan melunasinya. Kemudian Wawan pun pergi membawa barang dagangannya untuk didagangkan lagi di pasar kecil. Ketika Wawan sampai di tempat yang biasa dia jualan, Wawan pun membuka lapak dagangannya. Tapi mungkin karena hujan, dagangannya sepi. Jarang sekali orang yang membeli dagangannya. Wawan bergumam di dalam hatinya. Duh, gini lagi. Sepi lagi. Keluh Wawan. Sampai waktunya pulang, dagangannya masih banyak karena hanya sedikit orang yang membeli dagangan Wawan. Wawan pun pulang dengan raut muka yang kecewa. Sisa barangnya sebagian dijual dengan harga yang sangat murah. Sebagian lagi dibawa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, istrinya berkata, "Sisa lagi Pak dagangannya." "Iya Bu, pasar sepi. Mungkin hujan," kata Wawan tak bersemangat. "Kenapa ya Pak, dagangan Bapak hujan nggak hujan kok selalu sepi? Mana keperluan kita banyak lagi, buat makan dan buat biaya anak-anak. Gimana ya Pak ya?" "Ya Bu, Bapak juga bingung dan putus asa. Udah aja jual kulkas buat beli makanan dan biaya anak-anak." Setiap hari dagangan Wawan selalu sepi. Hutang Wawan semakin menumpuk, yang membuat Wawan frustasi dan serba salah. Akhirnya Wawan teringat lagi omongan bos sayur tentang orang pintar itu. Lalu Wawan pun berpikir, masa sih si bos bisa dapat orang pintar, saya nggak bisa. Begitu kata Wawan di benaknya. Kemudian Wawan bertanya-tanya ke beberapa temannya. Akhirnya Wawan mendapatkan berita orang pintar itu dan temannya mau mengantarkan Wawan ke tempat orang pintar itu. Pada hari Senin subuh, Wawan dan temannya pergi ke orang pintar itu yang berada di Cianjur Selatan. Dengan berbekal uang yang pas-pasan, Wawan pergi dengan semangat dan penuh dengan harapan. Singkat cerita, Wawan sudah menemui orang pintar itu. Selain diberi amalan yang harus dibacakan tiap malam,
Orang pintar itu memberi Wawan batu hitam legam yang mengkilat. Kata orang pintar itu, batu dan amalan itu untuk penglaris atau penarik bagi para pembeli. Dengan berbekal amalan dan batu itu, Wawan semakin bersemangat untuk berjualan, dan dagangnya pun mulai ramai. Usahanya sedikit mulai maju. Lama-lama usaha Wawan merangkak maju. Banyak pembeli yang pindah kepada Wawan. Itu membuat pedagang lain ada yang iri dan sakit hati dengan keadaan itu. Mulai saat itu seperti ada perang dingin antara Wawan dan saingannya itu, karena dirasakan oleh Wawan sekeluarga ada kejanggalan-kejanggalan yang mulai dirasakan, seperti pada suatu malam ketika Wawan pergi ke pasar, tapi setelah setengah jam kemudian pulang lagi. Istrinya berkata, "Kok pulang lagi, Pak?" Tapi yang mirip Wawan gak berkata apa-apa. Dia berjalan ke kamar dan langsung tidur. Istrinya pun tidak banyak pertanyaan. Dia pun ikut tertidur pulas. Ketika pagi istrinya bangun dan Wawan sudah tidak ada di sampingnya. Dia sudah pergi. Istrinya berpikir mungkin dia ke kamar mandi. Tapi terdengar pintu diketuk dari luar. Dan ada yang berkata, "Bu, buka bu, buka bu." Istri Wawan pergi membuka pintu karena tahu itu adalah suara Wawan. Sambil berpikir, "Kok dia ada di luar sih?" pikir istri Wawan keheranan. Tapi dia buru-buru membuka pintu. Setelah dibuka, Wawan pun masuk dan istri Wawan pun berkata, "Bapak dari mana? Kok pagi-pagi sudah pergi?" Wawan heran, "Lah, kan pergi ke pasar, Bu. Tadi malam kan Bapak pamit pada Ibu. Maksudnya Bapak malam tidak pulang?" "Ya enggak, Bu. Bapak dagang seperti biasa," kata Wawan penuh keheranan. "Loh, yang tadi malam itu siapa?" Istri Wawan kaget dan ketakutan. "Maksud Ibu apa?" tanya Wawan. "Itu, Pak, itu tadi malam ada orang yang mirip Bapak pulang lagi dan dia gak bicara sepatah kata pun dan dia langsung masuk ke kamar dan tidur. Saya pun ikut tidur di sisinya. Tapi Ibu nggak apa-apa kan? Ibu nggak ngapa-ngapain kan sama dia?" kata Wawan gugup. "Enggak, Pak, karena Ibu juga ngantuk." Begitulah kejadian yang terjadi ketika istri Wawan ditinggalkan oleh Wawan untuk pergi ke pasar. Kejadian-kejadian aneh yang mengganggu semakin banyak terjadi. Sering terdengar ada barang yang dilempar sangat keras, yang membuat istri dan anak Wawan terbangun. Tapi sewaktu diperiksa, barang-barang itu masih ada di tempatnya. Dan terlihat hanya ada bayangan berkelebat keluar dari rumah, menembus tembok dan hilang. Kadang-kadang ada terdengar di atas genting seperti ada orang yang meneburkan pasir, yang membuat sekeluarga menjadi ketakutan. Gangguan itu hanya dirasakan oleh istri dan anak Wawan ketika waktu Wawan pergi
berdagang. Pada suatu malam, anak laki-laki Wawan mendadak panas dingin dan berkeringat, memegang dadanya kesakitan, dan dia kemudian batuk-batuk, muntah darah yang begitu banyak. Wawan panik. Dia membawa anaknya ke rumah sakit dan dirawat beberapa hari di rumah sakit itu. Dia, kata dokter, didiagnosa bahwa Rizky itu demam berdarah. Setelah dinyatakan sembuh, akhirnya pulang. Tapi setelah beberapa hari di rumah, peristiwa itu terulang lagi, dan Wawan pun kembali membawa Rizky ke rumah sakit. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh Wawan, tetapi dia tidak peduli berapapun biaya yang dikeluarkan olehnya. Dia tidak jadi masalah, yang penting anaknya Rizky sehat. Tapi takdir berkata lain, karena banyak darah yang dikeluarkan oleh anaknya Rizky, akhirnya Rizky pun meninggal dunia. Wawan dan istrinya serta keluarganya sangat terpukul dengan kejadian itu, terutama Rian, anak yang paling besar. Rian menangis tak henti-hentinya karena dia selama ini yang selalu menunggu adiknya di rumah sakit. Kejadian-kejadian tak berhenti di sini saja. Gangguan-gangguan itu terus datang. Istri Wawan setelah melihat kejadian-kejadian itu, dia berkata kepada Wawan, mungkin itu teluh kiriman dari orang, atau kita dijaili oleh orang. Tapi Wawan tidak percaya dengan kejadian itu, karena selama ini tidak ada orang yang disakitinya. Jadi tidak mungkin ada orang yang tega berbuat begitu. Kali ini giliran Rian yang muntah-muntah darah. Terus-terusan banyak sekali, sampai lantai pun merah dipenuhi dengan darah yang keluar dari mulut Rian. Dia meronta-ronta, dia berguling-guling, dan dia memegang dadanya seperti merasa kesakitan. Dia terus begitu sambil berteriak-teriak, dan akhirnya dia tidak bergerak dengan wajah yang kaku. Rian pun meninggal dunia seketika. Tidak sempat dibawa oleh Wawan ke rumah sakit. Wawan dan istrinya semakin bertambah sedih kehilangan kedua anak laki-lakinya. Kini tinggal kedua anak perempuannya yang memang harus dilindungi oleh Wawan. Wawan pun meminta bantuan kepada para ustadz. Dengan usaha yang terus-menerus dilakukan, dengan berdoa dan sering mengadakan pengajian di rumahnya, akhirnya gangguan-gangguan itu pun perlahan hilang. Semenjak itu, usaha Wawan lambat laun mulai turun karena uangnya habis dipakai anaknya berobat ke rumah sakit dan untuk anaknya yang meninggal. Akhirnya dia berhenti berdagang. Dia pergi bekerja ke luar pulau, yaitu bekerja di Pulau Sulawesi. Ketika Wawan sudah tidak berdagang lagi, dia tidak membawa batu hitam yang biasa dia bawa ketika dia dagang. Dia tinggalkan di rumahnya. Pada suatu hari, anak yang bungsu
lagi bermain sendirian di rumah. Tanpa sengaja dan entah dari mana dia dapatkan batu itu, dia asik memainkan batu itu. Dilempar-lempar, dipukul-pukul. Malamnya dia mendadak kejang-kejang, badannya kaku, matanya ke atas, dengan suhu tubuh yang sangat tinggi sehingga bajunya dibasahi dengan keringat yang keluar dari tubuhnya. Istrinya panik lalu menelpon Wawan yang ada di Sulawesi. Wawan pun berkata, "Coba bawa dulu ke rumah sakit, nanti aku akan segera pulang, Bu." Istri Wawan pun berniat untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Tapi ketika dia keluar, dia melihat seekor ular hitam yang melingkar di sudut ruangan. Spontan dia berteriak-teriak. Ular itu segera berlari. Dan kemudian datanglah saudaranya, memukul ular itu hingga ekornya terluka dan berdarah. Kemudian anaknya dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Dia mulai terlihat sehat, tapi kakinya tidak bisa lagi digunakan atau tidak bisa lagi digerakkan. Dia lumpuh. Dia dan ibunya serta kakaknya menangis sedih. Wawan pun datang dengan muka pucat dan hati yang sangat sedih memeluk anak bungsunya. Wawan pun merasa terpukul dengan semua kejadian-kejadian yang menimpa dirinya dan yang menimpa keluarganya. Dia sering melamun, tidak mau makan dan tidak mau tidur. Usahanya ditinggalkan. Dia seolah-olah seperti orang yang sudah kehilangan semangat untuk hidup. Akhirnya Wawan pun jatuh sakit. Dia terserang penyakit ginjal. Wawan bolak-balik ke rumah sakit untuk berobat dan sering dicuci darah. Tapi kondisinya semakin hari semakin melemah. Dan pada hari Selasa, Wawan pun meninggal dunia. Sekarang tinggal istri dan kedua anaknya yang bungsunya mengalami suatu kelumpuhan hingga dia menggunakan kursi roda. Istrinya melanjutkan kehidupannya yaitu dengan berdagang. Nah, begitulah ceritanya ya teman-temannya. Jadi jangan sampai kita dengan cara apapun, dengan bentuk apapun bekerja sama dengan yang namanya jin. Lambat laun dia akan mencelakakan kita atau akan menyulitkan kita. Sampai ketemu di cerita Kang Ajo selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like kalau suka, komen, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.